Halo, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Selamat siang, silakan duduk Siska. Siang, terima kasih, Bu. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Saya lihat kamu datang lebih awal dari jadwal kita. Iya, saya cuma merasa butuh tempat untuk bicara. Di rumah terlalu bising dan di sekolah saya merasa tidak ada yang benar-benar bisa mengerti. Saya mengerti Siska. Terima kasih sudah memilih ruangan ini. Ingat di sini adalah tempat yang aman untuk kamu. Tidak akan ada yang menghakimi apa yang kamu ceritakan. Kamu bisa cerita apa saja yang membebani pikiran kamu saat ini. Jujur, saya sudah di titik lelah, Bu. Lelah berpura-pura semua baik-baik saja. Kamu menyebut soal berpura-pura. Bisa ceritakan lebih lanjut apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar kehidupan yang terlihat baik-baik saja itu? Orang lihat saya aktif organisasi, nilai bagus, punya banyak teman. Tapi setiap malam saat saya buka HP, semua itu runtuh. Saya melihat postingan teman yang lagi liburan, teman yang kelihatan lebih bahagia, lebih cantik, lebih sukses. Saya merasa diri saya tidak ada apa-apanya. Itu pasti melelahkan sekali, Siska. Setiap hari berusaha menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Sementara di dalam hati kamu terus berjuang melawan perasaan tidak cukup. Iya, Bu. Tadi kamu mengatakan merasa tidak cukup. Menurut kamu apa yang membuat seseorang dianggap cukup atau berharga? Entahlah, mungkin kalau dia cantik, terkenal, punya banyak teman, banyak yang suka. Apakah semua orang yang memiliki banyak pengikut atau banyak teman otomatis merasa bahagia dan percaya diri? Kalau dipikir-pikir belum tentu juga, Bu. Jadi sebenarnya kamu menyadari bahwa popularitas belum tentu membuat seseorang bahagia. Tetapi ketika itu terjadi pada diri kamu sendiri, kamu tetap menggunakan ukuran tersebut untuk menilai diri kamu. Ya, Bu, saya tahu itu tidak selalu benar, tapi saya tetap merasa sedih. Kapan pertama kali kamu mulai sangat memperhatikan jumlah likes atau komentar di media sosial? Sejak SMA, Bu, awalnya biasa saja, tapi lama-lama teman-teman sering membahas jumlah followers, like, siapa yang viral, dan siapa yang terkenal. Apa yang kamu rasakan ketika postinganmu mendapatkan banyak likes? Senang sekali, rasanya seperti saya dihargai, Bu. Dan ketika jumlahnya sedikit? Kecewa, malu, kadang saya langsung menghapus postingannya. Jadi penghargaan terhadap dirimu naik dan turun mengikuti respon orang lain di media sosial. Iya, benar sekali. Saat kamu sedang sendirian malam hari dan mulai scrolling, pikiran apa yang sering muncul? Kenapa hidup saya tidak seperti mereka? Kenapa saya tidak secantik mereka? Dan kenapa saya tidak seberuntung mereka? Seperti ada rasa iri, sedih, kecewa, bahkan mungkin marah pada diri sendiri. Iya kak, saya sering menyalahkan diri sendiri. Terima kasih sudah jujur. Saya bisa melihat betapa beratnya beban yang selama ini kamu simpan sendirian. Kadang saya bahkan merasa tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Padahal tadi kamu mengatakan aktif organisasi dan memiliki prestasi akademik yang baik. Menurutmu mengapa semua pencapaian itu terasa tidak berarti? Karena tidak ada orang melihatnya sebanyak orang melihat postingan di media sosial. Saya menangkap ada beberapa hal yang terjadi bersamaan. Perbandingan sosial, kebutuhan akan pengakuan, kurang tidur, dan menurunnya rasa percaya diri. Dari semua itu, mana yang paling menyakitkan untukmu? Perasaan tidak berharga, Bu. Baik, jadi hari ini kita akan fokus pada perasaan tidak berharga itu. Saya ingin berbagi sesuatu yang saya amati. Sepertinya selama ini kamu menghubungkan nilai dirimu dengan respon orang lain. Ketika mereka memberi likes, kamu merasa berharga. Ketika mereka tidak memberi respon, kamu merasa gagal. Padahal nilai dirimu sebagai manusia tidak berubah hanya karena angka di layar. Saya tidak pernah memikirkan itu sebelumnya, Bu. Kalau seorang temanmu mengalami hal yang sama, apakah kamu akan mengatakan bahwa dia tidak berharga hanya karena postingannya sepi? Tidak mungkin, Bu. Lalu mengapa aturan berbeda diterapkan untuk dirimu sendiri? Saya tidak tahu, Bu.
Siska, saya ingin mengajakmu melihat sesuatu dengan jujur. Kamu mengatakan ingin percaya diri, tetapi setiap hari kamu menyerahkan penilaian dirimu pada orang-orang yang bahkan tidak mengenalmu secara dalam. Di satu sisi kamu ingin bebas, tetapi di sisi lain kamu terus memberikan kendali pada mereka. Iya, saya baru sadar. Apa yang kamu rasakan saat menyadari hal itu? Sedih, tapi juga lega. Karena mungkin selama ini saya memang salah menempatkan sumber kebahagiaan saya, Bu. Siska, saya memperhatikan saat kita membicarakan nilai dirimu, suaramu menjadi lebih pelan dan kamu menghindari kontak mata. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini di ruangan ini? Saya merasa malu, Bu. Malu karena? Karena saya terlalu bergantung pada penilaian orang lain, Bu. Terima kasih sudah berani mengungkapkannya. Saya justru melihat keberanian besar dalam dirimu saat ini. Tidak mudah mengakui sesuatu yang selama ini disembunyikan. Jika kamu ingin mulai mengambil kembali kendali atas kebahagiaanmu, langkah kecil apa yang realistis dilakukan minggu ini? Saya ingin mengurangi waktu scrolling malam, Bu. Bagaimana caranya? Saya akan mematikan notifikasi dan menaruh HP jauh dari tempat tidur. Bagus, apalagi? Saya akan mencoba tidak langsung menghapus postingan hanya karena like sedikit. Baik, ada satu lagi? Menulis hal-hal yang saya syukuri dan banggakan setiap hari, Bu. Wah, luar biasa. Hari ini kita belajar banyak hal. Kita menemukan bahwa perasaan tidak berharga yang kamu rasakan ternyata sangat dipengaruhi oleh kebiasaan membandingkan diri di media sosial. Kamu menyadari bahwa nilai dirimu selama ini bergantung pada angka dan penilaian orang lain. Kita juga sudah membuat 3 langkah yang akan kamu coba selama 1 minggu ke depan ya. Yang pertama, meletakkan HP jauh dari tempat tidur mulai pukul 10 malam. Kedua, tidak menghapus postingan selama 24 jam meskipun jumlah like sedikit. Dan yang terakhir, menulis satu hal yang kamu banggakan dan syukuri setiap hari. Apakah rangkuman ini sesuai dengan yang kamu pahami? Iya, Bu, sangat sesuai. Saya bangga dengan keberanianmu hari ini. Tidak semua orang mampu menghadapi perasaan yang selama ini mereka sembunyikan. Ingat, nilai dirimu tidak ditentukan oleh jumlah followers, like, atau komentar. Kamu tetap berharga bahkan ketika layar itu dimatikan. Terima kasih, Bu. Saya merasa jauh lebih lega dibanding saat pertama masuk ke ruangan ini. Senang sekali saya mendengarnya. Kita akan bertemu lagi minggu depan dan melihat perkembangan dari langkah-langkah yang sudah kamu rencanakan. Terima kasih sudah mempercayakan cerita kamu hari ini ya. Terima kasih juga, Bu.